Langsung aja kali ya, langsung perkenalan. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, kami dari kelompok 7 kelas 3C. Kami ingin mendiskusikan terkait pengenalan dasar Linux. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Aini. Saya Dinda Amalia. Nama saya Muhammad Rafi Kamal. Untuk pertama mungkin kita akan mendiskusikan mengenai pengertian Linux dulu, Pak. Untuk langsung aja ya Iya. pengertiannya. Kalau Linux dari yang ini pakai saya aja ya, saya kamu ya. Kalau Linux dari yang aku baca itu tentang dia itu merupakan suatu sistem operasi gitu. Kalau Linux itu sistem operasi, terus apa ya? Dia tuh kayak apa ya? Kayak basis sistem operasi gitu. Jadi bingung ya. Ya. Kalau Hmm. Linux itu distri apa ya, di kayak buat bikin basis data ya, Mm-mm. basis data biasanya dipakai sama perusahaan-perusahaan gede sih kalau Linux biasanya karena itu kan dirancang buat yang pengguna tuh yang pengen kontrol penuhnya atau dikontrol penuh sistem operasi mereka. Jadi jatuhnya lebih simpel dia, fleksibel juga, bisa mengubah semua tampilan atau operasi operasionalnya tuh dia yang mengatur. Kalau Linux tuh setahu gue kayak gitu. Tapi itu apa buat perusahaan doang atau gimana mal? Kayak bisa. Dia pokoknya semua kampus pun make ya kan Linux tuh kalau yang mata kuliah sekarang kita lagi belajar kan database ya. Database tuh data-data seorang ya yang ada di aplikasi atau ada di itu tuh di Linux kayak kampus juga bisa rumah sakit data-data kan data-data mahasiswa tuh kayak nama NIM alamat itu semuanya disimpannya di Linux jadi buat ngatur si data-datanya gak hanya perusahaan kayak misalkan perusahaan itu kan ya kemarin ya yang tugas kemarin kayak Amazon tuh e-commerce tuh rata-rata mungkin pakai terus Shopee, nah nggak selain itu juga pakai kayak rumah sakit, kampus, rata-rata pakai Linux sih buat sistem datanya, bisa sistem keamanannya juga pakai Linux. Kalau Linux ini termasuk open source nggak sih mas? Mal kalau yang lu tahu itu? Kalau dari yang aku baca tuh Linux tuh open source ya. Kalau open source berarti yang apa yang ini ya? Yang Jadi bisa kayaknya bisa diakses diakses gitu oleh ya. semua orang deh. Tapi kalau untuk dia masuk ke perangkat orang tuh kayaknya nggak bisa gitu karena Mm-mm. di sistem Linux kan punya keamanan tersendiri ya. Jadi kayak misalkan aku kayak punya login aplikasi gitu. Nah terus misalkan kamu mau ngelogin itu tuh nggak bisa karena ada keamanannya juga mungkin. Oh jadi kayak satu administrator aja gitu ya, yang bisa Iya, apa namanya ya? Yang bisa ngatur-ngatur akses. itu, iya yang bisa akses. Terus yang lainnya itu jadi viewer doang ya. Kalau Linux. Iya, Iya, kayak uh, kemungkinan kayak gitu sih. Oke. Okay. Kalau buat berikutnya apa lagi? Kalau sejarah kita bahas sejarah dulu nggak ya? Dari awal Linux. Boleh. Kalau Linux kan setahu aku ya, dia itu dikembangkan, dibuat itu sama mahasiswa asal Finlandia itu kalau nggak salah itu namanya Linus juga. Jadi Linux itu diambil dari nama si pembuat ini, si pengembangnya ini. Namanya itu Linus Torvalds. Dia itu mahasiswa di Universitas Helsinki kalau aku nggak salah. Jadi dia yang awal mula menciptakan Linux ini. Tapi itu awal berdirinya Linux di tahun berapa ya, kalau boleh tahu? Kalau yang aku baca sih dia 1990 awal Oh, dibuat. Terus dia itu kayak di oh berarti udah.
Iya, dia kayak di komunitas gitu. Ya Oh, jadi lanjut. juga udah lumayan lama ya, juga udah lumayan Lumayan, banyak juga iya udah orang yang lumayan lama. menggunakan Linux ya. Ini sih dia Berarti juga, awal tuh dia buat itu di itu ya, di kampus dia sendiri atau ya gimana di sih? kampus. Awalnya di universitas sih gitu. Awalnya sih di kampus-kampus ya, dari yang aku baca gitu. Oh iya nih 1991. Tapi kalau untuk kan ini kan udah bahas sejarah ya. Kalau untuk para pemula tuh, kalau untuk menggunakan Linux tuh kayaknya agak agak bingung ya. Kalau Mungkin sekarang, bingung ya. iya mungkin iya ya, Kalau karena awal-awal mula, orang yang mm, berawal gunain Linux. Pasti bingung sih ya karena downloadnya juga itu harus ngoding ya. Jadi harus ke orang yang udah bisa ngoding duluan. Dan kalau bisa disaranin emang yang download Linux awal-awal tuh mungkin pakai dual boot ya biar lancar karena kan kalau dual boot itu dia partisinya terpisah sama hard drive. Jadi kita bisa milih antara Linux atau Windows atau sistem operasi lainnya saat booting. Jadi dia terpisah penggunaannya. Kalau pakai dia installnya itu yang sistem operasi yang udah ada. Jadi saat Windows-nya kita running, Linux-nya kita running, otomatis makin berat. Kalau itu buat yang standar ya. Kalau emang laptopnya laptop gaming, laptop emang udah yang high end pakai VirtualBox tuh nggak apa-apa sih. Pakai VirtualBox. emang gue mau tanya nih, kalau dulu itu kan zaman-zaman itu kan masih komputer jadul ya. Kalau komputer jadul itu buat install Linux tuh kayak gimana sih? Kira-kira lo tau gak ya? Oh, Kayaknya ya Kalau kalau yang yang CD menurut ya? aku tahu, kayak pakai DVD ya, Iya pakai iya CD pakai ya, DVD pakai CD. kaset-kaset. kaset ya kaset. Ya, Kalau dulu, terus dia tuh keuntungannya kalau kaset itu lebih apa ya? Lebih mudah nggak sih ya? Kalau pakai CD gitu, penginstalannya lebih mudah. Lebih gampang ya. tapi agak lambat. Iya, tapi agak lama gitu. Enggak. Karena ibarat kata dia kayak cuman di DVD itu kan udah tersedia ya Mm-mm. si aplikasi Linux-nya. Jadi dia dimasukin ke laptop, ke komputer atau laptop atau PC. Jadi dia tinggal di copy doang ke data yang ada di laptop itu mungkin jadi lebih lebih mudah. Hmm. Kalau lebih lama sih emang DVD kan lama ya. Itu dia loadingnya lama ya kalau DVD itu ya. Hmm. Next kita diskusi Linux. Oh, versi 101 itu ternyata di tahun 1994. Oh, oh Debian, Red Hat itu di 1994 udah muncul. Gini. Kalau buat macam-macam Linux tuh ada apa aja deh ya? Hmm. Macam-macam Linux ada apa aja sih? Itu kayak komponen bukan sih? Oh bukan ya, beda. Macam-macam Linux tuh maksudnya pengoperasian sistemnya atau apanya? Kayak pengoperasian sistemnya di maksudnya kan kalau yang angkatan kita pakai kan eh iya ada Ubuntu. Ubuntu Debian tuh masuk macam-macam Linux ya sih? Ubuntu itu yang paling lama nggak sih? Kalau Iya itu dari paling lama. yang itu kan yang tadi kita baca sebelumnya di PDF-nya Pak Al, Ubuntu tuh yang Iya. lama yang jadul itu ya. Linux Mint. Kalau Red Hat itu yang gimana Pak? Kalau Red Hat ini lawas juga apa tergolong baru? Kalau Red Hat itu kan lawas ya. Soalnya kalau yang tadi itu Red Hat itu munculnya di
tahun 1994 itu udah muncul Red Hat. Oh, berarti termasuk yang Di lama. versi 1.0 tuh Red Hat muncul. Oke. Iya, Kan kalau kalau jelas untuk sekarang pakainya Arch distribusi Linux Linux ya. itu ada banyak ya, Mbak. Ah, Oh, pendistribusian. Distribusinya Linux ya. Distribusi Linux. Kalau nggak salah yang di PPT Pak Al itu Di ada PDF nggak? 8 ya? Eh, gimana? Ada yang PDF nggak sih? PDF ya? Oh iya PDF. Maaf, maaf. Iya. View distribusi. Kalau di PDF itu ada 8 itu ya, distribusi Linux. apa itu? Yang distro umum. Itu Oh, itu kayak macam-macam Linux, cuy. oh, Oke. Kan gitu. Kalau kernel itu sistem operasinya si Linux ya? Kalau kernel. Ya, kernel sistem operasi Linux ya kayak dia di di balik layarnya si Linux itu ada kernel kayak ibarat kata lah kayaknya yang dibaca sih yang Berarti masuk kita masuk juga gitu. harus download kernelnya ini ya? Iya mungkin Oke. iya kayak udah satu paket sih sama kalau Sama download Arch Linux. sama Linux ya. Kita sekarang makanya kan Arch Linux ya. iya. Linux. Fitur-fitur Arch Linux fitur-fiturnya ada apa ya dah? Ya, fitur-fitur yang kan kita nanti download tuh Arch Linux. Fitur-fiturnya itu ada apa ya dah? Misalnya yang bakal kita dapetin. Kalau setahu gue tuh dia ada kayak Pacman gitu nggak sih? Ada kayak apa ya? Perintah Pacman gitu. Perintah bukan sih nyebutnya? Kalau nggak salah ya, ada Hmm, Pacman. hmm, Terus ada Pacman itu yang paket-paket deh. Paket-paket itu perintah paket gitu. Terus dia juga ada user Iya, dia repository. manajer paket yang efisien. Ada juga yang buat menyediakan repository yang nggak ada di repository resmi. fitur kayak yang paling enak kayak yang itu udah apa? Fleksibel tuh jadi kayak kita kalau download Arch Linux tuh bisa milih desktop mode tampilan-tampilan desktop terus konfigurasi sama aplikasi yang kita pengen itu bisa di kita atur sendiri dah. Misalnya kita download Arch Linux nih, Hmm. bisa kayak tampilan MacBook bisa, Windows bisa. Kalau yang perlu dikasih tahu sih kayak gitu bisa. Jadi fleksibel banget kalau pakai Arch Linux. Fleksibel juga ya kalau Arch Linux itu ya. Berarti dia Iya, 64 bit ya kalau nggak salah. 64 ya. 64 bit. Lanjut lagi kita Oh, diskusi iya, apa? kalau nggak salah. Oh, Linux itu bisa dijalanin itu ya bersama-sama ya. Multi programming. Oh, betul.
Oh iya Mal, lo udah ini belum download Aklinok? Udah. Kenapa? Boleh itu nggak liatin tampilannya? Gimana sih kayak Aklinok itu eh, sistemnya? Nih, gua pakai dual boot kalau gue ya. Nah, Oh, kelihatan nggak? Agak hitam mal. kayaknya agak nge-lag ya. Iya udah. Oke udah. Udah, udah ada. Ada. Udah. Nah, buat tampilannya kayak gini itu Linux. Oh Kelihatan itu kan ya? tampilan halaman halaman utamanya ya? Ya, Terus nih, langkah selanjutnya itu ngapain lagi? kayak gini nih kan. Kalau kita kan database ya, kalau yang udah diajarin sih sedikit tuh kita ke konsol. Konsol kayak sama aja, kalau nggak salah tuh sama aja kayak terminal. Hmm. Jadi dia tempat buat ngodingnya di sini. Mod, nah ini kan kalau dari mana? Nah ini tuh buat bikin database yang kita tulis. Kan kita kan pakainya MongoDB ya. Hmm. Iya, iya mau DB. Iya. Mongo SH, Mongo SH, kita enter. Nah, ini dari sini kita udah mulai ngoding, tapi saya baru tahu 2 step doang. Misalnya mau bikin database kampus, use kampus. Nah, di sini ada tulisan switch to DB kampus. Nanti di sini tuh diketik lagi itu kalau nggak salah DB titik mahasiswa mahasiswa titik insert in insert nah ya kurung kurung siku nim 11.3.051. Nah ini tutup lagi. Pokoknya nah gue baru tuh nyampe sini doang karena belum dilanjutin belum diajarin lagi caranya gimana. Pokoknya kalau bikin Hmm, jadi database ke konsol lalu di sini oh jadi kayak gitu ya tampilan untuk Aklinuknya ya? ya tuh ini tampilan Arch Linux buat di sama aja sebenarnya sih dual boot virtual box sama ya tapi mungkin lebih ke like apa enggaknya ya. Tergantung laptopnya juga ya Mal ya? Kalau lu pada udah download belum? Kenapa Mal? Udah pada download belum? Kalau gue sih udah, cuman masih belum apa bisa sepenuhnya ngegunain sistem Aklinuk. Hmm. Kalau gue ini juga pun Jimmy tuh udah pakai Arch Linux.
untuk teman-teman kira-kira ada yang mau didiskusiin lagi atau mungkin sampai sini aja kali ya? Ya, Gimana nih? Ini itu apa bedanya Linux sama Windows dia apa dah? Coba kita diskusiin dah. Oh, bedanya ya. Kalau yang paling jelas ya Linux itu apa Linux kan kalau mau download harus pakai pakai paket ya kayak apt, yum atau Hmm. pacman untuk installnya atau memperbarui atau menghapusnya. Kalau Windows kan buat install kan gampang ya, tinggal ke Microsoft Store ya atau pakai itu ya. Kan kalau oke paling kelihatannya Linux itu ngoding kalau mau download. Oh, Linux tuh buat yang dipakai ngoding-ngoding gitu ya? Iya, Kalau Windows gimana tuh kalau bedanya? apa nih? Kalau bedanya Linux sama Windows, kalau Linux kan tadi dia harus download tuh per paket gitu kan, terus biasanya dipakai buat ngoding juga. Kalau misalnya Windows kan Mm-mm. gimana mal? Bedanya sama Linux? Kalau Windows tuh biasanya nginstalnya itu terpisah. Oh, terpisah. Ya, Kalau Linux tuh harus per paket gitu ya, nggak ya diklik kan kalau satu-satu. eh, kalau mau download juga kan itu Hmm? kan ya Linux tuh harus ngoding juga kan. Kalau Windows kan kalau mau download apa-apa tinggal ke Google Chrome ya Iya, tinggal atau ke ke Store tinggal Microsoft. download. Iya, benar. Nah, kalau secara keamanan itu ya yang gue tahu Linux itu bebas dari virus. Oh, lebih aman dari Malah Windows. ya, Hmm. malah virus itu dibikinnya di Linux. Ya, ada gue pernah dikasih tahu kalau eh, Linux itu aman dari virus dan virus itu pun dibikinnya di Linux. Untuk mengetes uji coba itu dibikinnya di Linux. Buat ngetes-ngetes ya. Ya, Hmm. walaupun kan di Windows ada ya banyak aplikasi-aplikasi yang dipakai buat antivirus lah. Itu justru malah bisa nimbulin virus, munculin virus sendiri dari aplikasi yang antivirus itu. Oh, berarti nggak benar-benar aman ya buat aplikasi gitu? Iya. Mm-mm. Terus kan kalau Linux tadi open source ya. Mm-mm. Kalau Windows tuh propertinya punya sendiri, jadi sumbernya tertutup. Kalau Windows tuh cuma Nah, yang hanya bisa modif, mm-mm. tapi selain itu yang bisa juga modif Linux si lebih Windows, fleksibel kan ya? ya lebih fleksibel. Yang bisa apa modif Windows pun itu juga Microsoft kan. Kalau Linux kan yang bisa yang tadi Dinda bilang fleksibel, ya kita bisa modif-modif tampilannya bisa kita ubah. Kalau Windows ya Microsoft yang ubah-ubah yang tampilannya tuh. Oke. Terus kalau lisensi itu Linux gratis. Kalau kan Windows kan berbayar ya. Hmm. Kayak misalkan pakai Microsoft Word lah kan harus Ada berlangganan lisensi ya. ya. Mm-mm. Iya lisensinya. Terus kalau Windows tuh dia lebih ini gak sih, lebih kayak ramah pengguna. Kayak orang tuh biasanya lebih familiar tuh sama Windows. Kalau Linux mungkin Iya, yang geraknya di bidang informasi itu ya, di bidang betul. siskor gitu. Tapi kayaknya enggak juga. Ya, rata-rata kalau yang pakai Linux itu anak-anak IT sih Oh, teh sebenarnya. iya, kebanyakan ya. Ya, Hmm. ada lagi kali yang mungkin ditanyain. Oke, mungkin udah kali ya untuk diskusi hari ini. Mungkin kita cukup sampai Cukup. di sini dulu kali ya. Ya, Ya. Jadi diskusi kami kelompok 7 sampai di sini Pak Al. Mohon maaf apabila mungkin ada kekurangan-kekurangan, pasti ada kekurangan.
Untuk teman-teman terima kasih juga untuk Masih diskusinya, terima kasih untuk sharing-sharing jawabannya juga. Terima kasih, semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua ya, amin. Oke, untuk hari ini mungkin diskusinya udah Amin. kita sudahi dulu ya. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Aku izin Ya, terima kasih juga udahin semuanya. dulu ya. masih Terima Assalamualaikum. kasih. Assalamualaikum, makasih semuanya. Udah, coba dicek dulu.